kita kembali lagi di tutorial Jibas Akademik. Kali ini kita akan membahas tentang pendataan guru dan pelajaran. Nah, sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan mendata pelajaran apa saja yang ada di sekolah dan guru-gurunya siapa saja. Nah, ini termasuk yang simpel ya, sederhana, tapi amatlah penting. Karena dari sini, dari pendataan guru dan pelajaran nanti akan digunakan di menu-menu lainnya. Seperti untuk pengaturan jadwal, kegiatan belajar mengajar, juga untuk pendataan presensi siswa, juga untuk pengelolaan nilai-nilai siswa, juga nanti untuk digunakan di ujian berbasis komputer. Jadi ini tolong disiapkan dengan baik dan benar. Nah, bagaimana caranya? Mari kita mulai. Untuk melakukan pendataan pelajaran-pelajaran apa saja yang diajarkan di sekolah, berikut ini adalah alur pendataannya. Pertama, kita harus menentukan kelompok pelajarannya, lalu kemudian menentukan pelajaran-pelajarannya. Nah, untuk kelompok pelajaran ini adalah digunakan nanti untuk pengelompokan pelajaran di rapor. Nah, nanti ini disesuaikan dengan jenjang dan jenis sekolah. Jadi mungkin untuk jenjang SMK ini akan berbeda dengan SMA. Juga akan berbeda juga dengan madrasah dan juga tentu saja SD. Contohnya di sini untuk jenjang SMA atau SMK mungkin ada muatan lokal, ada bahasa, ada teknik. Nah, sedangkan untuk SD mungkin tidak menggunakan ini ya, tapi cukup misalnya pelajaran yang umum gitu atau disebut pelajaran. Nah, ini untuk kelompok pelajaran ini bisa disesuaikan dengan jenjang dan jenis sekolahnya. Nah, setelah mendata kelompok pelajaran, barulah kita dapat mendata pelajaran-pelajaran apa saja yang diajarkan di sekolah. Contohnya di sini ada matematika, fisika, bahasa Inggris, bahasa daerah, kesenian, dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan pendataannya, kita kembali ke Jibas Akademik, lalu kita pilih menu guru dan pelajaran. Nah, di sini sudah tertera untuk alur pendataan pelajarannya. Ini cukup banyak ya, tapi untuk saat ini kita hanya menggunakan dua menu saja, yaitu untuk kelompok pelajaran dan pendataan pelajaran. Untuk menu-menu yang lainnya nanti akan kita bahas di tutorial tentang penilaian siswa. Nah, pertama kali kita harus menentukan kelompok pelajarannya terlebih dahulu. Nah, kita klik kelompok pelajaran. Nah, di sini sudah tersedia satu data untuk pelajaran umum. Nah, di sini kita bisa edit, bisa hapus, atau kita bisa tambahkan. Ya, kita tambahkan saja ini untuk misalnya untuk yang kedua adalah kodenya untuk bahasa BHS kelompok bahasa. Ini mungkin urutan yang kedua. Terus ada juga yang misalnya tentang teknik TKN. Ini kelompok teknik. Ini urutan yang ketiga. Lalu juga ada yang mulok, muatan lokal. Muatan lokal. Ini urutan yang keempat. Nah, di sini kita sudah menyediakan 4 buah kelompok pelajaran yang nanti digunakan untuk pendataan pelajaran. Nah, kita kembali lagi ke menu guru dan pelajaran. Nah, barulah kita bisa mendata pelajaran-pelajarannya. Kita klik pendataan pelajaran. Nah, kita pilih departemen SMA. Nah, di sini sudah ada satu contoh, misalnya untuk fisika ini masuk ke pelajaran umum. Nah, kalau kita mau menambahkan lagi, misalnya di sini adalah bahasa Inggris, singkatan BING misalnya. Sifatnya ini wajib, kelompoknya masuk ke kelompok bahasa. Nah, ini kita klik simpan. Nah, di sini kita sudah menambahkan bahasa Inggris, sifatnya adalah wajib kelompok bahasa. Kalau mau menambahkan lain, misalnya untuk yang kesenian daerah gitu. Singkatannya seni, sifatnya wajib, ini kelompok yang muatan lokal. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini kita sudah menambahkan 3 buah pelajaran. Ini masing-masing ada di kelompok bahasa, pelajaran umum, dan muatan lokal. Nah, kita lanjutkan dengan pendataan guru. Kita kembali lagi ke Jibas Akademik. Kita klik menu guru dan pelajaran, lalu kita klik tab guru. Nah, di sini sudah digambarkan alurnya untuk pendataan guru. Terlebih dahulu kita harus menentukan status guru, pelajaran, dan pegawai. Nah, untuk pelajaran dan pegawai ini sudah kita lakukan di tutorial sebelumnya. Nah, kemudian kita akan harus menentukan dulu ini status guru.
Nah, status guru ini adalah status guru yang ada di sekolah. Nah, di sini contohnya, di sini sudah ada 3 ya, ada asisten, guru honorer, guru pelajaran. Nah, apabila sekolah ada jenis guru yang lain, nanti bisa ditambahkan di sini. Ini tinggal klik tambah saja, lalu diisikan status gurunya seperti apa. Atau bisa mengubah data yang sudah ada di sini. Nah, ini kalau misalnya sudah selesai, kita kembali lagi ke guru dan pelajaran, tab guru. Nah, barulah kita bisa mulai untuk pendataan guru. Nah, untuk pendataan guru, kita klik, kita pilih dulu departemennya apa, misalnya departemen SMA. Nah, lalu kita pilih misalnya pelajarannya bahasa Inggris. Nah, di sini belum ada gurunya bahasa Inggris. Untuk menambahkan gurunya, kita klik di sini. Nah, ini pelajarannya bahasa Inggris, departemen SMA, gurunya siapa ini? Kita tinggal cari gurunya, misalnya Ibu Eka. Statusnya adalah guru pelajaran. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, di sini kita sudah menambahkan Ibu Eka sebagai guru bahasa Inggris di departemen SMA. Nah, kita tambahkan lagi contohnya untuk pelajaran fisika. Nah, kita tambah misalnya Ibu Nuri Cahyani yang ini. Ini sebagai guru pelajaran juga. Nah, di sini kita sudah menambahkan Bu Nuri Cahyani sebagai guru fisika di departemen SMA. Nah, demikian untuk pendataan guru dan pelajaran. Cukup mudah bukan?